yang paling hangat sekarang adalah terkait dengan karbon, ya. Karbon dalam perdagangan karbon adalah objek yang bersifat intangible atau tidak dapat dipegang dan bukan karbon aktif. Mereka berpikir bahwa perdagangan karbon adalah jual beli arang atau jual beli karbon aktif. Dalam hal ini bukan seperti itu. Tapi karbon dalam perdagangan karbon itu adalah suatu benda yang dapat dihitung dan ditetapkan dalam satuan CO2 atau ton CO2 ekivalen. Ini ada beberapa skema perdagangan karbon yang umum dikenal. Yang pertama ada CDM, yang merupakan produk dari Kyoto Protocol. Kemudian ada Emission Trading System atau ETS. Yang ketiga ada Joint Implementation atau GI. Ketika terakhir ada carbon crediting atau carbon offsetting. Ini alur perdagangan karbon. Jadi harus ada tanamannya, karena ini pakai yang sistem natural basic itu kita alami ya. Jadi pakai serapan karbon dengan pohon, bukan dengan mesin. Nah, harus ditanam nyamplung ini nanti kan bisa disertifikasi, diregistrasi di SNH itu buat drum, aksi mitigasi, validasi, verifikasi oleh badan yang dilegalkan KLHK atau pemerintah, lalu dimasukkan ke SPEGRK, namanya dibuat sertifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, lalu baru dimasukkan ke pasar karbon Indonesia untuk dijual. Nah, ini dijual nanti dibeli oleh para buyer, yaitu perusahaan-perusahaan yang dalam aktivitasnya menghasilkan emisi karbon. Dia akan membeli di bursa karbon. Nah, peran kami sebagai lembaga verifikasi dan validasi adalah menyediakan dan sebagai assurance ya dari produk-produk yang disebutkan tadi ya, PT BAEPU maupun SPEGRK yang nantinya akan menjadi bahan untuk dijual di bursa karbon. Jadi kami berperan sebagai assurance bagi kegiatan yang akan diverifikasi, divalidasi dan diverifikasi yang akan masuk ke bursa karbon. PT Pandu sejauh mana langkahnya sampai saat ini? Sudah menjadi daftar di SRND KLHK, Sistem Registrasi Nasional, dan sudah menjadi pengguna jasa karbon di Bursa Karbon Indonesia. Iya, jadi pertama, bursa karbon itu juga bagian dari komoditas ya, yang sangat dipengaruhi oleh supply dan demand gitu ya. Pertama kita lihat dari sisi demand-nya, apa sih yang menyebabkan minat terhadap karbon itu akan tinggi? Itu didorong oleh dua hal. Pertama adalah dari sisi regulasi, ya regulasi. Adanya kewajiban yang ditentukan oleh negara bagi pelaku usaha untuk membatasi emisi yang dihasilkan. Ya, jadi kita sebut sebagai mandatory. Ya, demand-nya akan didorong oleh sana, oleh hal tersebut. Kedua adalah voluntary. Ya, voluntary itu didorong oleh komitmen, kesukarelaan masing-masing pelaku usaha yang punya komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, menjadi bagian dari upaya global untuk memenuhi komitmen tersebut. Biasanya diwujudkan dalam ESG dan yang lain-lain. Jadi demand karbon ini dipengaruhi oleh dua hal tersebut. Nah, kalau demand-nya banyak, pilihannya masing-masing yang punya komitmen tersebut harus melakukan aksi-aksi mitigasi, melakukan pengurangan terhadap emisi yang dihasilkan sesuai dengan komitmen masing-masing. Ya, upayanya macam-macam. Misalnya kita merubah teknologi yang ada, melakukan aksi-aksi yang sudah ditentukan, yang sudah diatur untuk menurunkan emisi gas rumah kaca tersebut. Ada dua sisi. Dia kalau memiliki komitmen berarti demand-nya muncul dari mereka. Ya, kemudian mereka melakukan upaya, tapi upayanya ternyata itu belum memenuhi ambang yang sudah disepakati oleh mereka. Berarti mereka harus cari resource ya, cari karbon untuk memenuhi upaya tersebut. Berarti butuh supply. Karena upaya yang dilakukan kan butuh waktu, Pak. Perubahan teknologi dan yang lain-lain nggak cepat. Padahal ada deadline yang ditentukan. Sehingga disinilah muncul potensi usaha untuk mensuplai ya kebutuhan akan demand yang tinggi. Jadi ada riset yang disampaikan kalau nggak salah oleh McKinsey, itu kebutuhannya kan sekitar global itu 100 gigaton ya. Itu jumlah yang sangat besar untuk memenuhi komitmen global ya, komitmen global terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Problemnya kebutuhan sudah di-define, demand-nya sudah define. Bagaimana supply-nya? Ya, supply-nya itu tidak semudah ya, gambarannya nggak sesimpel misalnya kita punya hutan, hitung aja semua hutan tersebut. Kita punya 100 juta hektar misalnya, dihitung semua, wah karbonnya gede banget. Bukan itu yang dilihat.
Tapi yang dilihat adalah upaya mitigasinya. Ya, saya kasih contoh misalnya hutan. Hutan kita punya taruhlah 1.000 hektar, ya 1.000 hektar. Apa upaya yang kita lakukan untuk mempertahankan ya kondisi hutan itu baik? Misalnya menghindari dari kebakaran, ya, atau melakukan penanaman kembali. Penanaman kembali tanaman hutan, PT Pandu Wijaya Negara telah mempersiapkan pembibitan pohon nyamplung unggul benih tersertifikasi. Pohon nyamplung itu adalah tanaman hutan, tanaman keras, tanaman berkayu yang dapat menghasilkan energi. Ini sangat cocok untuk ditanam kembali di hutan-hutan atau reklamasi lahan eks tambang atau konservasi lahan. Pohon ini sangat layak lingkungan karena mempunyai daya dukung lingkungan lama waktu tidak ditebang sampai 50-100 tahun. Kedua, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, sustainable atau berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya menanam, dan lain sebagainya. Atau mengontrol misalnya kalau gambut itu tinggi muka air dan sebagainya yang sebenarnya itu adalah potensi yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Upaya-upaya tersebut ada proyeknya ya, ada proyek yang ditentukan nanti dihitung ya, rencana aksi mitigasinya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, nanti yang dari situ yang akan mensuplai kebutuhan dari pelaku-pelaku usaha yang punya komitmen terhadap penurunan gas rumah kaca. Oke, jadi tidak sesederhana itu saya punya lahan, habis itu saya mau sertifikasi berapa banyak karbon yang bisa di capture begitu ya melalui lahan saya gitu. Terus habis itu udah saya bisa jual kreditnya itu ke perusahaan yang membutuhkan. Nggak sesimpel itu ternyata ya. Ada effort lain yang kemudian itu juga bisa dihitung gitu ya. Iya. Oh, oke. Jadi kami bekerja berdasarkan metodologi. Sebenarnya ini ilmiah banget, Mas Vicky ya. Ini ilmiah banget. Ada metodologi yang harus kita ikuti. Jadi misalnya Mas Wiki pelaku usaha tadi contohnya memiliki lahan 100 hektar. Taruhlah misalnya kita sebut lahan banyak lahan gambut dalam area tersebut. Yang potensi menghasilkan karbon ya itu adalah lahan gambut. Kan masing-masing ada potensi. Tanaman itu punya, gambut punya dan sebagainya. Yang krusial misalnya gambut. Itu dilakukan upaya luar biasa. Itu ada metodologi untuk menghitung itu semua. Ya, misalnya kalau gambut luasan ini hasilnya seperti apa, pohon seperti ini diameternya, ini jenisnya apa, ada lagi konversinya. Nah, itu yang kita lakukan verifikasi, validasi sehingga nanti munculnya adalah berapa dan dalam areal tersebut karbon yang dihasilkan. Ya, artinya memang ada service juga yang dihadirkan oleh Mutu terkait dengan itu gitu ya. Peran kita dalam konteks verifikasi kita sebut sebagai MRV, ya. Monitoring, reporting, verifikasi. Ya. Sebelum tahapan itu ada tahapan proses sebelumnya, yaitu melakukan persiapan, menyusun dokumen rencana aksi mitigasi dan yang lain. Itu yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, ya, pelaku usaha. Nah, jadi kalau kita bicara tentang karbon tadi, ya, ekosistem dan yang lain, itu sangat luas. Ya. Bursa karbon itu ada di hilir, Mas, ada di hilir. Tapi di hulunya itu banyak sekali aktivitas-aktivitas yang menjadi potensi yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha. Kami hanya salah satu bagian tadi yang namanya MRV, ya, monitoring, reporting, verifikasi. Ya, ada peluang untuk kita lakukan training, persiapan, perhitungan, metodologi dan yang lain-lain. Itu yang penting juga diketahui oleh teman-teman dari pelaku usaha. Pada saat dokumen rencana aksi mitigasi itu dicek semua. Ya, metodologinya seperti apa? Metodologi dalam aturan yang ada itu harus bersumber dari 3. Pertama adalah apakah metodologi tersebut ada dalam UNFCCC. Ya, jadi ada referensi yang nggak sembarangan. Misalnya publikasi ilmiah dan yang lain-lain belum bisa kita gunakan. Ya, belum bisa kita gunakan. Jadi dari itu. Kedua, dari metodologi yang sudah di-approve dalam sistem registry nasional. Bisa dilihat berapa jumlah metodologi yang ada di sana. Ketiga adalah metodologi yang dikeluarkan oleh badan standar. Ya. Tanpa metodologi tersebut itu kita tidak bisa melakukan aksi mitigasi karena nggak ada dasarnya. Ya. Jadi dipegangnya di situ, ya, dipegang di situ. Nah, kami akan ngecek itu termasuk nanti ada masalah legalitasnya, hak karbonnya, macam-macam. Itu secara rinci sebenarnya ada panduan yang kami ikuti. Ya, ada panduan dari
pelaksanaan verifikasi dan validasi. Kami mengikuti bekerja berdasarkan rambu-rambu tersebut, apa yang harus dicek dan yang lain. Nanti munculnya dari rencana aksi mitigasi tersebut itu adalah opini kami terhadap dokumen yang Mas Wiki sampaikan ke kami tadi. Oh, ini kayaknya positif, negatif, ya. Kalau negatif berarti kan diragukan nih, ya. Atau ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Nah, itu outputnya. Nah, setelah itu ya, kan berarti berproses. Mas Wiki mau klaim nih, mau jualan, diklaim di situ, dihasilkan dalam jangka waktu project misalnya taruhlah 10 tahun gitu ya, 10 tahun yang dihasilkan adalah 1 juta misalnya ton CO. Gitu ya. Mau klaim nih, Mas Wiki ngundang kami lagi sebagai lembaga verifikasi untuk memastikan pada saat mau dijual benar nggak dalam rentang waktu tersebut misalnya 1 tahun dihasilkan karbon sebanyak 1 juta. Itu yang kami pastikan. Karena kalau kami itulah yang nanti muncul SPEGRK yang dijual bisa diperdagangkan di bursa karbon dan yang lain. Pada saat verifikasi tersebut itu kami sampaikan lagi, kami kecek apakah datanya itu konsisten, jangan sampai ada salah input koefisien. Kami akan ngecek itu semua, memastikan traceability data, ya, apakah koefisiennya itu oke atau tidak, sehingga unit karbon yang diklaim itu betul-betul sesuai ya implementasinya. Jadi lembaga validasi dan juga verifikasi ini sangat penting sekali ya peranannya ya untuk kemudian memastikan bahwa karbon yang diperdagangkan di bursa karbon itu betul-betul verified dan juga sudah dicek gitu loh, backgroundnya sudah dicek betul-betul secara detail dan juga mengecek metodologinya. Kita harus melihat dari sisi yang tadi ekosistem bisnisnya gitu ya. Pelaku usaha yang bergerak di bidang EBTE ya pasti akan mendapatkan manfaat. Pasti akan mendapatkan manfaat karena dia bisa berperan sebagai supply project. Kalau melihat potensinya berarti kita lihat potensi dari siapa yang bisa mensuplai kebutuhan karbon. Yang paling besar yang menarik sebenarnya di Indonesia, kita punya potensi nature based solution istilahnya ya, NBS, yang karbon yang berasal dari sumber daya alam yang sangat-sangat besar ya. Jadi selain EBT, lihat perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang nature based solution. Artinya dengan ini itu otomatis titik keseimbangannya akan terbentuk. Ya, at least untuk keseimbangan serapan tenaga kerjanya, tapi juga pelestarian lingkungannya. Potensi kita itu sangat besar, tapi kan sangat disayangkan kalau seandainya potensi yang kita miliki itu tidak liquid. Kan itu ada problem tuh, liquid. Banyak proyek pasar dalam bisa nggak nyerap itu semua. Nah, sekarang yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita bisa menjadi hub regional dan hub global ya untuk karbon. Berarti ini kita harus memungkinkan pelaku atau perusahaan-perusahaan dari luar nanti yang bisa masuk ke Indonesia untuk membeli unit karbon yang dibutuhkan untuk memenuhi komitmen mereka melalui bursa karbon kita gitu ya. Betul. Yang lagi disiapkan sekarang adalah bagaimana pengaturan perdagangan karbon luar negeri. Sekarang kalau kita lihat yang masih dalam tahap awal ini kan baru kita memfokuskan untuk pasar dalam negeri saja gitu ya, pasar dalam negeri. Demand-nya masih pasar luar negeri. Tapi segera kalau ini aturannya sudah rilis, perdagangan karbon internasionalnya juga sudah mulai bisa masuk, sehingga ini demand-nya pasti akan tumbuh ya, bukan hanya dari perusahaan yang ada di Indonesia. Tinggal nanti produksinya kita bersama-sama dengan BUMDes, dengan masyarakat akan menanam nyamplung sehingga nanti hasilnya dibagi rata atau dibagi bersama-sama masyarakat dan BUMDes. Jadi langkah pertama harus nanam. Jadi ini produksinya ini. Kita harus punya produk, apa yang mau dijual kalau tidak ada produknya. Jadi harus menanam. Menanam nanti apa masyarakat, menanam dan di maintenance. Ini agar punya daya dukung lingkungan, pohonnya yang ditanam itu sampai 100-200 tahun tidak ditebang. Jadi setelah ditanam terbentuk lahan lalu dibuat dokumen. Lalu nanti divalidasi oleh badan yang dilegalisasi oleh pemerintah. Validasi, diverifikasi ya, setelah dibuat draft dokumen rencana aksi mitigasi ini, lalu divalidasi, diverifikasi, lalu oleh SR registrasi di KLHK disertifikasi namanya SPEGRK, gas rumah kaca, sertifikasi gas rumah kaca itu ya. Lalu sertifikat karbon ini ditaruh di bursa karbon baru bisa dijual. Jadi harus ada tanamannya dulu di sini. Kalau tidak ada tanamannya tidak bisa. PT Pandu sudah menyiapkan bibit. Siapapun masyarakat atau BUMDes atau siapapun bisa membeli bibit nyamplung unggul benih tersertifikasi. Ya ini kalau beli bibit dari kami nanti develop karbonnya kami. Nah sampai di mana PT Pandu, yaitu sudah siapkan bibit satu. Kedua sudah daftar di SRN buat jalan ini PT Pandu. Ketiga sudah terdaftar bisa jualan sudah di bursa karbon.
Kalau BUMDes Indonesia dan masyarakat Indonesia mau menanam pohon nyamplung, itu bisa melakukan dekarbonisasi, menyerap emisi karbon, dan bisa memproduksi minyak bioenergi, biofuel yang mengurangi produksi emisi karbon. Nah sekarang ini kan main bisnisnya berarti kan carbon trading. Selain carbon trading apa saja toh? Ya, banyak ini. Pembibitan bisa dijual bibit, ya. Penjualan buahnya setelah 2 tahun nanti misalnya BUMDes A atau masyarakat setempat desa A membeli bibit dari PT Pandu kan ditanam tuh. 2 tahun kemudian kan sudah berbuah. Buahnya kami beli. Nah itu di tahun ketiga biasanya sudah mulai jual beli buah. Buahnya kami beli, nanti kami bibit lagi. Karena apa? Masih butuh banyak bibit. 14 juta hektar lahan non produktif atau lahan kritis di Indonesia masih butuh bibit tanaman hutan berkayu, tanaman keras seperti nyamplung, tapi yang menghasilkan energi dan energi bioenergi, jadi energi ramah lingkungan. Ini sangat bagus pohon ini. Lainnya enggak ada. Kalau ada, monggo silahkan dipakai. Kalau menurut kami baru yang ini. Dia bisa memproduksi minyak nyamplung, bisa memproduksi pakan ternak juga. Peternakan lebah madu karena ada kandungan resinnya, bisa untuk peternakan ayam karena di situ di agroforestry ya. Lalu tumpang sari rempah-rempah juga bisa, jagung dan lain sebagainya masih bisa. Kalau lahan reklamasi dan konservasi atau reklamasi tambang dan konservasi di seluruh Indonesia membutuhkan tanaman berkayu ini ya kemungkinan akan lebih banyak. Saya hitung miliaran itu. Jadi Pandu Wijaya Negara itu intinya sekarang kerjanya sambil menunggu produk dari mau dijual di bursa karbon itu, karbon trading itu sekarang harus punya produknya. Karena harus punya produknya maka membibit. Kita supply bibit kemanapun kita harus tanam ini pohon. Harus tanam, nanti kalau sudah tanam besar baru dia ada produknya. Dan produk inilah nanti yang bisa jadi andalan untuk carbon trading. Pemilik lahan, misalnya BUMDes atau masyarakat setempat atau teman-teman bisa membeli bibit dari PT Pandu, lalu ditanam di lahannya panjenengan, lahan teman-teman yang non produktif ya, syaratnya non produktif, jangan di sawah loh, nggak boleh. Soalnya masih produktif. Nah, ini setelah nanti 2 tahun kemudian kan berbuah. Buahnya kita beli dengan harga 20.000 per kilogram. Kalau ini 1 hektar itu 10.000 kilogram buah. Tinggal dihitung aja, ini kira-kira 200 juta per tahun ini. Panennya itu setahun sekali 20 kilogram per pohon. Jadi ini sangat menguntungkan. Kita juga kan bibit lagi, kita jual bibitnya itu. Program agroforestry nyamplung unggul benih tersertifikasi dari PT Pandu Wijaya Negara ini bisa sinergi dengan program pemerintah melalui Dirjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu program Proklim, yaitu program Kampung Iklim. Ini dia. Program Kampung Iklim ini bisa diadakan di satuan BUMDes atau desa, sehingga bisa untuk penutupan vegetasi, penanaman pohon, lalu untuk energi bioenergi atau energi bersih, green energy, dan lain sebagainya. Pohon nyamplung bisa mengurangi emisi karbon dan menghindari produksi emisi yang berlebihan. Menghasilkan biosolar yang dapat digunakan untuk mesin-mesin pertanian sehingga menjadikan budidaya pertanian rendah emisi karbon. Selain itu, pohon nyamplung ditanam tidak ditebang dalam jangka waktu yang lama sehingga mempunyai daya dukung lingkungan yang besar.